Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Fatiriski. Di sini saya akan menjawab tugas satu mata kuliah rekayasa sistem berorientasi objek, yaitu melakukan presentasi rangkuman jurnal implementasi diagram UML. Pada jurnal yang akan saya presentasikan adalah jurnal perancangan sistem informasi remunerasi dosen dengan database Oracle. UML adalah sekumpulan diagram yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. UML dapat digunakan untuk mempermudah pengembangan aplikasi yang berkelanjutan. UML dapat dikatakan juga sebagai perkembangan bahasa pemrograman di bidang rekayasa perangkat lunak yang dimaksudkan untuk menyediakan cara standar memvisualisasikan desain sebuah sistem. UML terdiri dari banyak elemen grafis yang digabungkan dalam bentuk diagram. Tujuan representasi elemen-elemen grafis ke dalam diagram adalah untuk menyajikan beragam sudut pandang dari sebuah sistem berdasarkan fungsi masing-masing diagram tersebut. Kumpulan dari beragam sudut pandang inilah yang disebut dengan model. Pada jurnal ini disebutkan 4 diagram UML. Pertama, use case diagram, yaitu menggambarkan sejumlah external actors dan hubungannya ke use case yang diberikan oleh sistem. Use case adalah deskripsi fungsi yang disediakan oleh sistem dalam bentuk teks sebagai dokumentasi dari use case simbol. Namun dapat juga dilakukan dalam bentuk activity diagram. Use case digambarkan hanya dilihat dari luar oleh aktor dan bukan bagaimana fungsi yang ada di dalam sistem. Kemudian diagram kedua adalah class diagram, itu menggambarkan struktur statis kelas di dalam sistem. Kelas mempresentasikan sesuatu yang ditangani oleh sistem. Kelas dapat berhubungan dengan yang lain melalui berbagai cara. Antara lain, associate itu terhubung satu sama lain. Dependent itu menggunakan kelas yang lain. Speciate itu satu kelas merupakan spesialisasi dari kelas yang lain. Dan terakhir, package group bersama dengan sebagai satu unit. Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa kelas diagram. Kemudian diagram ketiga yaitu activity diagram itu menggambarkan rangkaian aliran aktivitas digunakan mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya seperti use case atau interaksi. Diagram terakhir adalah squash diagram, yaitu menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek, sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif melalui dua tahapan, yaitu wawancara. Pengumpulan data yang dilakukan proses wawancara kepada pihak berhubungan langsung pada proses penerimaan remunerasi dosen. Kedua adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Sesudah melakukan wawancara dan studi pustaka karbon ini dibuatlah tabel. Terdapat 7 tabel. Antara lain, tabel user untuk menyimpan data pengguna sistem, tabel tahun berfungsi menyimpan data tahun akademik yang digunakan saat perhitungan remunerasi. Ketiga, tabel penelitian yang tabel dosen yang berfungsi untuk menyimpan data dosen melakukan proses perhitungan remunerasi. Keempat, tabel pendidikan berfungsi menyimpan data pendidikan yang dilakukan oleh dosen pada semester tahun akademik berlangsung. Kelima, tabel penelitian berfungsi menyimpan data yang dilakukan oleh data penelitian yang dilakukan oleh dosen pada semester tahun akademik berlangsung. Keenam, tabel pengabdian yang digunakan untuk menyimpan data pengabdian yang dilakukan oleh dosen pada semester tahun akademik berlangsung. Terakhir ketujuh, tabel penunjang digunakan untuk menyimpan data kegiatan penunjang yang dilakukan oleh dosen pada semester tahun akademik berlangsung. Sudah dibuat tabel, dilanjutkan dengan implementasi. Pertama, membuat use case diagram. Aktor yang bertanggung jawab dalam use case diagram yaitu administrator, dosen, dan aksesor. Masing-masing aktor menjalankan tugas sesuai hak akses terhadap sistem. Kedua, membuat class diagram.
Kelas diagram merupakan gambaran hubungan antara kelas atau tabel yang digunakan dalam sebuah sistem. Ketiga, membuat activity diagram. Activity diagram adalah gambaran aktivitas user terhadap semua menu yang dibuat dalam sistem. Berikut salah satu aktivitas tersebut terhadap sistem yang berhubungan dengan menu pendidikan. Terakhir yaitu membuat squash diagram. Squash diagram merupakan gambaran kegiatan user berdasarkan rangkaian urutan waktu penggunaan. Hasil dari penelitian ini adalah mengambarkan secara rinci hasil dari UML ini merupakan bahasa pemrograman dapat mengambarkan secara rinci untuk analisa mencari apa yang diperlukan untuk oleh sistem setelah pemodelan perancangan. Dalam perancangan sistem remunerasi ini selesai, maka programmer akan lebih terarah dalam membangun sistem yang digunakan dalam perhitungan remunerasi dosen. Demikianlah presentasi saya tentang untuk mata kuliah rekayasa sistem berbasis objek. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.